Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pendidikan untuk kita semua. Baiklah, saya sebagai moderator, perwakilan dari kelompok 3 Sejarah, kelas 11 IPA 3, dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPT yang telah kami buat berdasarkan riset-riset terhadap buku-buku sejarah tentang organisasi ini dan juga riset-riset di internet terhadap organisasi ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Brian Ade Pratama, kedua ada Cika Mutiara Melba, dan yang ketiga adalah saya sendiri sebagai moderator yaitu M. Rafael Ramadhani. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih yang kalian dapat di PPT ini kalau kalian mendengarkan penjelasan saya, yaitu penjelasan tentang organisasi Budi Utomo. Pertama kalian akan mendapatkan itu yang namanya organisasi Budi Utomo dan apa saja pergerakan-pergerakan yang telah organisasi ini buat sehingga dampaknya berpengaruh banget sampai di tahun kita sekarang gitu, sampai ke zaman sekarang, dan pengaruhnya tuh masih ada, pengaruh semangat yang membara itu masih ada. Baiklah, langsung aja ke bagian penjelasan. Nah, kalau kalian bertanya-tanya organisasi Budi Utomo itu apa sih? Nah, saya akan menjelaskan ya. Organisasi Budi Utomo ialah organisasi yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Mereka ialah Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Dan juga Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas dari organisasi Budi Utomo. Selanjutnya adalah urutan terbentuknya organisasi Budi Utomo sampai hingga pembubaran. Pertama, itu pada tahun 1907, Dr. Wahidin mengunjungi sekolah lamanya, Stovia, untuk menyerukan pada mahasiswa untuk membuat suatu organisasi pendidikan yang yang berfungsi sebagai seperti kayak penggagas aspirasi dan juga sebagai penyemangat bagi pemuda-pemuda yang ingin mengejar mimpi melalui pendidikan. Nah, selanjutnya pada tahun 1908, Sutomo dan sejumlah pemuda akhirnya mendirikan suatu organisasi. Ya, organisasi Budi Utomo di kota Batavia. Pada tahun ini, Indonesia masih terjajah oleh Belanda. Makanya didirikannya di kota Batavia. Di tahun selanjutnya pada tahun 1909, Kongres pertama digelar di Yogyakarta. Selanjutnya di tahun 1912 muncul sejumlah organisasi seperti Syarikat Islam. Nah, pada tahun terakhir yaitu 1935 pergerakan Budi Utomo berakhir. Hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Baiklah, selanjutnya adalah tokoh-tokoh pendiri dari Budi Utomo. Pertama ada yang pasti kita ketahui adalah Sutomo. Sutomo memiliki nama asli Subroto, lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Dilansir dari buku karya angkasa yang berjudul Riwayat Hidup dan Perjuangan Dr. Sutomo, Sutomo adalah seorang dokter. Di samping menjadi dokter, Sutomo aktif di dalam bidang politik. Setelah itu, Sutomo mendirikan sebuah perkumpulan. Nah, nama perkumpulan itulah yang disebut organisasi Budi Utomo. Baiklah, tokoh selanjutnya adalah Muhammad Saleh. Muhammad Saleh lahir pada tanggal 15 Maret 1888 di Kecamatan Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Ia merupakan dokter pertama yang diberikan sebuah wewenang oleh pemerintah Indonesia. Muhammad Saleh ditugaskan untuk menjadi pemimpin sebuah rumah sakit umum yang ada di kota Probolinggo. Nah, dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh Dr. Peter dari Swiss dan Dr. Sardedi. Setia dan pendiam, itulah adalah kesan dari Sutomo mengenai Muhammad Saleh. Baiklah, tokoh selanjutnya adalah Muhammad Sulaiman. Muhammad Sulaiman ini lahir pada tahun 1886 di Grabak, Kemutihan, Purworejo, Jawa Tengah. Semasa kecil, ia dipanggil Sulaiman. Ayahnya adalah Sonto Wirok atau Sonto Suwondo. Seorang ketip, dapat juga dikatakan bahwa ayahnya adalah seorang pemuka agama. Ayahnya sering berdakwah dari satu desa ke desa lainnya sampai wilayah Banyumas.
Ayahnya wafat ketika Sulaiman masih kecil. Hal itu membuat hidup bersama kedua adiknya di bawah asuhan sang ibu. Sulaiman lulus dari ILS atau European Legal School pada usia 16 tahun. Ia menyadari bahwa kungkungan masyarakat kolonial hanya bisa ditembus dengan peningkatan kualitas dari manusia Jawa. Peningkatan kualitas tersebutlah yang didapatkan dari pendidikan. Tokoh selanjutnya ada Gunawan Mangunkusumo. Nah, Gunawan Mangunkusumo ini adalah salah satu sahabat dekat dari Sutomo loh, teman-teman. Bahkan keduanya tak bisa dipisahkan lagi. Terlebih dalam hal kaitannya dengan pendirian dan organisasi Budi Utomo. Gunawan menjabat sebagai sekretaris di dalam organisasi Budi Utomo. Dia dan sekedar fun fact aja, dia merupakan tokoh yang saya seperti kagumi dan ikuti. Baiklah, tokoh selanjutnya ada Gondo Suwarno. Gondo Suwarno ini dipanggil Suwarno, dia lahir di Boyolali pada 1887. Suwarno masuk ke dalam pendidikan Stovia pada tanggal 25 Januari 1902. Kemudian ia lulus pada tanggal 20 September 1910. Nah, di awal pendirian organisasi Budi Utomo ini, teman-teman, Suwarno mendapat jabatan sebagai sekretaris sementara di organisasi Budi Utomo. Ia mengeluarkan 2 pernyataan tentang organisasi Budi Utomo. Akan tetapi tidak ada satupun yang dibubuhi tanggal kapan dikeluarkannya pernyataan tersebut. Pernyataan pertama yaitu bertajuk Kemajuan bagi Hindia. Hal itu muncul di dalam koran Belanda Batavisch Nieuwsblad. Pernyataan tersebut diliris dalam koran pada tanggal 17 Juli 1908. Nah, disusul dalam koran Lokomotif pada tanggal 24 Juli 1908, pernyataan kedua dari Dr. Suwarno bertajuk Surat Edaran, diterbitkan dalam mingguan Belanda Java Bot pada tanggal 7 September 1908. Baiklah, untuk tokoh selanjutnya ada R. Angka Projo Sudirjo. Angka Projo Sudirjo atau Dr. Angka lahir pada Selasa Kliwon tanggal 13 Desember 1987. Ayahnya merupakan asisten wedana atau camat di Madukara Banyumas yang bernama Projo Diwirjo. Ketika masa kanak-kanak, ia dititipkan kepada orang tua ibunya yaitu Eyang R. Santa Direja. Nah, tokoh selanjutnya yaitu ada Mas Gombrek. Nah, Mas Gombrek lahir pada tanggal 28 Juni 1885. Hal itu sesuai dengan perhitungan tarik Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Marsida dan ayahnya bernama R.E.M. Padmokusumo. Nama Gombrek berasal dari salah satu buku di dalam kalender Jawa. Tokoh selanjutnya ada Muhammad Suwarno. Tidak banyak hal-hal yang terekam mengenai Muhammad Suwarno, sayang sekali ya teman-teman. Tapi menurut catatan, Muhammad Suwarno lahir pada tahun 1886 di Kemeri. Ia masuk ke dalam Stovia pada tanggal 6 Februari 1901, kemudian lulus pada tanggal 10 September 1910. Dan akhirnya di tokoh terakhir ada Suraji Tirto Negoro. Nah, tokoh pendiri ke-9 organisasi Budi Utomo adalah Soraiji Tirtonegoro. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Suraiji ini adalah salah satu pelajari dari Stovia yang mahir dalam berbahasa Jawa. Selain itu, ia juga sebagai perantara antara pelajar yang aktif di organisasi Budi Utomo dengan masyarakat. Wah, hebat-hebat banget ya guys, pendiri dari organisasi Budi Utomo ini. Kita bisa mengambil hikmah dan juga semangatnya para mereka untuk memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Ini salah satu nilai positif yang kita bisa ambil di organisasi Budi Utomo ini. Baiklah, selanjutnya yaitu ada latar belakang berdirinya Budi Utomo. Oke, latar belakang berdirinya organisasi Budi Utomo ini yaitu pergerakan Budi Utomo diawali dengan didirikannya Stovia di penghujung abad ke-19 ketika berbagai wabah penyakit tersebar di Pulau Jawa. Saat itu pemerintah kolonial Belanda kesulitan untuk mengatasi masalah ini karena sangat mahal untuk mendatangkan dokter dari Eropa.
Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mendirikan Sofia guna menghasilkan dokter dari kalangan pribumi. Sofia membebaskan biaya baik pendidikan bagi mahasiswanya untuk menarik minat kaum bumi putra. Tidak hanya melahirkan dokter yang cakap dalam bidang kesehatan, tapi juga Sofia juga merupakan tempat persemaian para remaja pribumi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme yang bisa kita ambil dan juga kita teladani. Lahirnya Budi Utomo diawali dengan pertemuan antara pendiri Budi Utomo dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Saat itu, Dr. Wahidin mencetuskan ide untuk mencerdaskan bangsa melalui studi funds atau dana pendidikan agar tidak mudah diadu oleh penjajah. Pada saat itu kita masih dijajah oleh Belanda ya teman-teman. Sutomo dan kawannya memiliki rasa nasionalisme dan perjuangannya tinggi, sehingga gagasan mereka pun cocok untuk dijalankan. Setelah diskusi, akhirnya Perhimpunan Budi Utomo dibentuk. Nah, itu latar belakang. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuannya didirikan Budi Utomo, apa sih sebenarnya tujuannya. Kayak kenapa harus didirikan sebuah organisasi seperti ini, kenapa tidak lain? Mau tahu? Ini alasannya. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo dijelaskan dalam Kongres pertama Budi Utomo diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908. Dalam kongres dijelaskan bahwa tujuan Budi Utomo adalah menjamin kehidupan bangsa yang terhormat, juga memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa, memajukan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi sudah dimengerti bukan bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian, memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita dan menghidupkan kembali kebudayaan Indonesia yang telah turun-temurun diwariskan. Nah, jadi kita sekarang tahu kan tujuan didirikan Budi Utomo, ini salah satu organisasi yang positif untuk kita teladani. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang organisasi Budi Utomo. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Jika kalian ingin penjelasan lebih lanjut atau lebih jelas lagi dan kalian merasakan experience-nya, kalian bisa menonton dua video ini. Ini ada dua video ini dari link YouTube. Dua video ini adalah salah satu bahan referensi dalam membuat kelompok kami dalam membuat PPT ini. Baiklah, kami akhiri juga akhirnya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang jelas ataupun perkataan saya yang terlibat-libat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah. Kami mohon ampun. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.